Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Rahmawati dari D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perpajakan, yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH adalah salah satu jenis pajak langsung yang dibebankan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yuk kita pelajari lebih dalam lagi. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam UU PPH disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Nah, sampai sini udah penasaran kan? Muncullah pertanyaan siapa wajib pajak dan apa objek pajak. Kita akan belajar lebih dalam siapa aja yang dikenai pajak penghasilan, terus apa aja objek pajaknya, dan berapa besar jumlah pajaknya. Subjek pajak. Subjek pajak merupakan pihak atau entitas yang dikenal kewajiban perpajakan oleh negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi. Yang kedua, ada badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya termasuk BUMN dan BUMD. Yang ketiga, ada bentuk usaha tetap. Kita lanjut siapa aja yang dikenakan pajak. Yang pertama, semua orang pribadi yang berada di Indonesia. Misalkan orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia atau orang asing yang berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang asing yang menyatakan niat tinggal di Indonesia. Yang kedua, ada orang pribadi yang tidak berada di Indonesia tetapi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Dalam pengertiannya, dia itu mempunyai penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Misalnya nih, orang Indonesia yang menetap di Singapura pada konsulat Indonesia yang berada di luar negeri, para tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, Hong Kong, dan sebagainya. Yang ketiga, ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang terakhir, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Sekarang kalian sudah tahu apa saja subjek pajak. Kita lanjut ke pengertian objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jenis objek pajak berbeda-beda, tergantung jenis pajaknya. Untuk pajak penghasilan atau PPH, objek pajaknya diantaranya ada penghasilan seperti gaji, honorium, laba usaha, sewa, bunga, royalti, dan hadiah. Kalau membahas tentang pajak penghasilan, pasti ada PTKP dan PKP. Untuk PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, sedangkan untuk PKP adalah penghasilan kena pajak. Seperti yang bisa teman-teman lihat di tabel tersebut ya, ada tabel PTKP atau tabel penghasilan tidak kena pajak. Untuk wajib pajak tidak kawin atau TK0, PTKP per tahunnya adalah 54 juta. Untuk wajib pajak yang sudah kawin tapi tanpa tanggungan atau K0, untuk PTKP per tahunnya adalah 58.500.000. Sedangkan untuk wajib pajak yang sudah kawin plus ada tanggungan 1 atau K1 untuk PTKP per tahunnya ada di 63 juta ya. Untuk wajib pajak kawin plus 2 tanggungan atau K2 untuk PTKP per tahunnya 67.500.000. Dan yang terakhir ada wajib pajak kawin plus 3 tanggungan atau K3 untuk PTKP per tahunnya 72 juta.
Kita lanjut untuk tabel PKP-nya atau penghasilan kena pajak. Jadi untuk penghasilan yang di bawah 60 juta kena tarif pajak sebesar 5%. Untuk penghasilan 60 sampai 250 juta kena tarif pajaknya 15%. Untuk 250 sampai 500 juta di 25%. Penghasilan 500 juta sampai 5 miliar kena tarif pajak 30%, dan untuk penghasilan di atas 5 miliar kena tarif pajak 35%. Oke teman-teman ya, kita sudah tahu apa itu PTKP, sudah tahu apa itu PKP, terus sudah tahu apa aja subjek pajak dan objek pajaknya. Kita lanjutkan ke contoh menghitung pajak penghasilan ya. Di sini ada kasusnya Pak Budi. Jadi Pak Budi itu punya penghasilan setiap bulannya 6 juta. Pak Budi juga harus membayar iuran pensiun sebesar 100.000 dan biaya jabatan. Yuk kita langsung aja hitung untuk pajak penghasilan Pak Budi setiap bulan. Gaji sebulan Pak Budi adalah 6 juta. Setelah itu ada pengurangan, diantaranya ada biaya jabatan sebesar 5% dari 6 juta yaitu 300.000. Setelah itu ada iuran pensiun sebesar 100.000, totalnya adalah 400.000. Jadi dari gaji 6 juta dikurangi 400.000, penghasilan neto Pak Budi sebulan sebesar 5.600.000. Setelah itu ada penghasilan 1 tahun, artinya 12 dikali 5.600.000, jadi 67.200.000. Ada PTKP setahun untuk WP sendiri atau wajib pajak sendiri yaitu 54 juta, tetapi karena di sini Pak Budi itu sudah kawin, artinya ada tambahan untuk istrinya 4.500.000. Jadi untuk totalnya 58.500.000 untuk PTKP-nya. Jadi dari hasil penghasilan 1 tahun 67.200.000 dikurangi PTKP 58.500.000. Jadi untuk PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya adalah 8.700.000. Untuk PKP di bawah 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5% teman-teman ya. Jadi untuk PPh terhutangnya selama 1 tahun adalah 5% dikali 8.700.000. Dalam 1 tahun Pak Budi membayar PPh sebesar 435.000. Untuk PPh yang wajib disetorkan dalam 1 bulan yaitu Rp36.250. Mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya, apa sih gunanya membayar pajak? Manfaat pajak yang pertama adalah membiayai pembangunan. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Manfaat yang kedua adalah mendukung pelayanan publik seperti gaji guru, dokter di puskesmas, polisi, TNI, dan pegawai negeri itu dibayar dari pajak. Manfaat yang ketiga adalah menjamin kesejahteraan sosial seperti dana bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan subsidi kesehatan itu bersumber dari pajak. Manfaat yang terakhir adalah menjaga stabilitas negara. Pajak bisa membantu negara menjalankan roda pemerintahan dan menjaga keamanan nasional. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai di sini saja untuk video tentang pajaknya. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.